Iya, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam, Mas malam. Selamat malam. Kita ketemu lagi di seperti mana yang kita sepakati bahwa kita akan mengadakan setiap minggu genap, hari Selasa minggu genap gitu ya. Minggu kedua dan keempat kita rutin akan mengadakan Zoom seperti ini. Karena saya tahu sekarang ini kan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang offline ya. Sehingga Zoom juga banyak. Jadi kalau kita buat tiap minggu mungkin mengganggu, tapi kalau 2 minggu sekali masih oke gitu ya. Jadi kita coba kembali bisa mereview apa-apa yang kita perlu, kita bisa diskusi, kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi tidak harus ada materi yang khusus gitu kan. Ya seperti minggu lalu tanya jawab pun sama saja kita sudah berbagi gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan satu dengan yang lain. Apalagi dipandu dengan Dr. Wijaya. Nah, hari ini kita membahas masalah tentang yin dan yang. Bagaimana kita ketahui bahwa dalam tradisional Chinese medicine itu adalah yin dan yang. Bagaimana menyeimbangkan yin dan yang. Kapan kita pakai yin, kapan kita pakai yang, bagaimana. Nah, hal ini mungkin akan dibahas lebih jelas supaya kita tahu kapan kita harus pakai PET, kapan kita pakai tera, kapan kita juga perlu nutrisi. Karena satu dan lain saling melengkapi. Kita sebagus apapun, ya PET itu sebagus apapun ITERA, kalau nutrisinya nggak ada, ibarat mobil ya, mobilnya bagus itu kan, Mercy yang paling baru, tapi diisi Pertalite ya jalannya nggak bagus kan gitu kan, harus yang bagus juga yang sesuai. Nah di sini perlunya kita memahami itu. Oke, nggak panjang-panjang waktu, saya serahkan langsung ke Dr. Wijaya. Silakan dok. Masih di mute dok. Terima kasih Pak Soni. Selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini kita sharing lagi ya. Jadi back to basic, kita bahas tentang yin dan yang. Oke, saya sudah siapkan slide-nya. Ya. Bisa tampil? Ya, oke dok. Oke. Jadi tantangan menghadapi ke depan ini ya, aneka tantangan kesehatan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, gambar yang pertama ini kita paling apa ya, amit-amit gitu, karena kita biasa bermobilitas, kalau sampai kita terikat di kursi roda itu rasanya dunia sudah hilang separuh atau 3/4. Apalagi kalau Sis Irina yang antar kota itu kan terasa sekali gitu ya. Jadi kita jangan sampai tantangan kita tuh terikat pada kursi, apalagi sampai nggak bisa kemana-mana. Kedua, tantangan kita tuh biaya berobat ini makin meningkat. Tadi saya ketemu teman, dia sudah cerita asuransi sekarang mulai tahun ini juga akan meningkat banyak katanya biaya asuransinya. Tantangan yang lain, kita mau serba cepat, ada pelayanan online konsultasi, kita menyambutnya dengan senang gitu ya, nggak perlu pergi, tinggal cerita terus dikirimin resep, bahkan dikirimin obat. Tapi di sisi lain kita lupa bahwa mengobati dengan cara konsultasi jarak jauh itu ada banyak resikonya, karena kita tidak diperiksa, hanya dengan tanya jawab bisa keluar diagnosa. Nah, kalau dari TCM itu lebih mustahil lagi gitu, karena ada 4 cara pemeriksaan tuh, tanya jawab tuh hanya salah satu. Dia tidak bisa dengar suara paru-paru, tidak bisa memegang nadinya lemah atau kencang gitu. Kok bisa obatin orang? Jadi ini di satu sisi kemajuan, di sisi lain ini justru kemunduran. Gitu, ya. Nah, lalu yang gambar keempat nih kanan bawah, tidak kalah tuh
sakit yang terkait dengan mental, gitu ya. Di sini rasa cemas. Saya kalau sudah ketemu pasien dengan banyak kecemasan, saya sudah siap-siap untuk ikut cemas juga. Karena pertanyaannya itu unlimited gitu. Jadi dari satu kondisi bisa lompat ke kondisi lain, rasanya seluruh tubuhnya sakit gitu ya. Itu didasari kecemasan. Kecemasan ya bisa dimaklumi karena stres kehidupan makin lama juga makin kompleks. Bahkan ada orang yang cemas itu menyerbu tiba-tiba gitu ya. Itu yang kita kenal panic attack. Ya. Nah, itu bisa mendadak tensinya naik, jantungnya cepat sekali sampai dia tuh harus dibawa ke rumah sakit gitu karena rasanya mau mati ya. Jadi kesehatan mental ini juga sangat penting ya. Jadi walaupun periksa lab semuanya bagus, kalau ada kecemasan itu nggak berlaku itu hasil lab itu semua karena dia merasa badannya benar-benar sakit semua, nggak ada yang beres gitu. Ya. Jadi ini tantangan kita dalam hidup sehari-hari. Nah, sehat itu kita bayangkan bukan hanya sehat fisik jadi ya, harus sehat mental juga. Orang sudah sehat mental juga sekarang harus sehat spiritualnya ya. Contohnya nih, sehat mental, dia pinter, dia cerdas, tapi dia bikin program untuk menghack HP orang, uangnya dikuras misalnya gitu ya. Mentalnya sehat tapi spiritualnya sakit itu. Karena dia jadi orang jahat, jadi penjahat di masyarakat. Lalu sehat sosial juga ya. Jadi ada orang yang fisik, mental, spiritualnya oke, tapi dia hidup menyendiri gitu. Karena dia susah bergaul sama orang. Semua orang dia rasa nggak cocok sama dia benar sendiri gitu. Nah, ini kan sakit sosial juga. Ya. Di Amerika lebih parah lagi sakit sosialnya itu ambil senjata ditembakin ke siapa saja yang dia ingin tembak. Ya. Psikopat, sosiopat itu seperti itu. Dia yang sakit, tapi masyarakat yang menanggung akibatnya. Lalu sehat secara ekonomi juga. Ya. Jadi kalau semua ini oke, tapi ekonominya tidak oke, kan zaman sekarang juga susah. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan banyak hal yang kita harus kerjakan supaya kita bisa sehat semuanya ini. Ya. Nah, kalau dari segi TCM, sehat itu secara sederhana dikatakan yin yang-nya tuh seimbang. Ya. Seimbang bukan berarti sama banyak. Jadi mirip dengan suami istri itu kalau dibilang seimbang tuh bukan berarti kekuasaannya sama besar gitu ya. Malah kalau kekuasaan sama besar tiap hari kerjaannya bisa berantem terus gitu. Tapi seimbang itu proporsional ya. Jadi kalau yang satu dominan, yang satu cocoknya ya memang tidak suka cari gara-gara gitu. Nah, itu seimbang. Walaupun tidak sama kuat tapi mereka seimbang. Lalu di TCM juga 5 elemen organ itu ya, tanah, logam, air, itu semua elemen organ, di mana semua organ-organ itu harus saling bekerja sama. Ya, harmonis tuh dalam arti saling menunjang, jadi mereka menghidupi, itu istilahnya. Kalau satu sakit, yang dihidupi jadi ikut melemah. Nah, ini kan udah mulai bibit-bibit tidak sehat. Tapi kalau semua sehat, siklus 5 elemen itu terus berputar saling menghidupi. Nah, bukan hanya saling menghidupi, tapi mereka juga saling kontrol, saling membatasi. Supaya jangan ada yang jadi dominan sendirian gitu. Harus ada kontrolernya. Jangan dia berlebihan. Misalnya orang yang pemarah gitu ya. Kalau pemarah di dalam TCM tuh organnya liver ya.
dengan emosi marah. Ya. Nah, terus liver itu dikontrol atau dibatasi oleh paru-paru. Nah, bagaimana aplikasinya? Kalau orang marah, kita biasa suruh tarik nafas lebih dalam. Tenangkan dirimu, tarik nafas, tarik nafas. Orang yang panik juga begitu. Panik reaction kita obatinya nomor satu suruh dia nafas panjang. Nanti secara saraf terjadi keseimbangan baru. Nah, di situ teori logam paru-paru mengontrol kayu hati itu terjadi ya, karena ini membatasi. Itulah cara sehat menurut TCM. Ya. Asal terjadi keseimbangan, asal bisa saling menghidupi, saling membatasi, kita hidup fine-fine aja gitu. Bagus-bagus aja. Jadi di sini ya gambarnya yin yang ini ada porsi dia kepalanya besar, lalu ada yang ekornya kecil. Gitu, ya. Jadi di sini mau ingatkan tuh tentang kekuasaan yin yang ini tidak selalu sama besar ya. Kalau sama besar kan lingkaran yang dibelah tengah gitu ya. Tapi di sini lingkarannya dibelah dengan cara unik. Ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Ya. Jadi keseimbangan itu sekali lagi tidak harus sama besar, tapi mereka saling melengkapi. Ya. Giliran yang putih besar dilengkapi dengan yang hitamnya lebih tipis. Gitu. Ya. Terus gambar dia kurva ini juga melukiskan sesuatu yang dinamis. Ini kan kita sudah membayangkan ini seperti roda yang akan bergelinding. Ya. Jadi kondisi yin yang kita juga dinamis, nggak selalu dia besar. Kadang-kadang yin-nya mengecil, yang-nya membesar. Kadang-kadang yin-nya membesar, yang-nya mengecil gitu. Ya. Dengan perbandingan lain, kita katakan yin itu biasanya melambangkan materi. Gitu. Sementara yang melambangkan energi. Materi ini dia akan cenderung mendinginkan, sementara energi itu cenderung menghangatkan. Ya. Jadi tidak ada energi dingin itu tidak ada. Kalori itu selalu panas. Gitu. Jadi kalau dingin itu secara fisika dikatakan ketiadaan unsur panas. Gitu. Ya, jadi dingin itu bukan suatu energi. Jadi disinilah keseimbangan materi dan energi, ada yang mendinginkan, ada yang menghangatkan. Kalau menghangatkan saja tidak ada yang mendinginkan, dia jadi makin panas. Gitu, ya. Kalau materi yang dingin tidak ada yang hangatkan, ya, dia akan dingin terus. Gitu. Ya, jadi di sini tergambar lagi suatu dinamika antara yin yang ini. Ya. Nah, ini gambar diagram lain. Di sini digambarkan yin yang itu sama besar, disebut seimbang ya. Tapi tadi kita ambil konsep yang pertama, pengertian seimbang itu tidak selalu sama besar. Ya, tapi mereka seimbang dan harmonis itu. Ya. Nah, ini untuk memudahkan apa maksudnya ekses, apa maksudnya defisien. Ya. Gambar yang pertama kelihatan yang hitamnya tuh di atas garis titik-titik. Berarti ini yang-nya berlebihan. Ya. Yang-nya berlebihan, berarti nanti ini masuk. Yang di bawah ini yin-nya yang berlebihan di atas garis rata-rata. Sehingga dia masuk sindrom yin. Lebih dingin, yang ini lebih panas. Ya. Sebaliknya yang di kanan ini adalah sindrom kekurangan. Ya. Di kanan atas ini yin-nya di bawah garis rata-rata. Jadi ini kita bilang dia defisiensi yin. Sindromnya
sindrom panas karena gambarnya panas lebih dominan dari dingin. Gitu, ya. Jadi pada orang defisiensi yin kita bisa temukan gejala seperti orang meriang gitu karena yang-nya lebih dominan. Ya. Sebaliknya pada defisiensi yang-nya di bawah garis standar, yin-nya normal, tapi sindromnya termasuk sindrom yin. Jadi ini sama seperti di sebelah kiri ini. Polanya ya. Polanya yin lebih besar dari yang, ini juga yin lebih besar dari yang. Bedanya kalau yang di kiri yang-nya normal, yin-nya yang berlebihan. Kalau yang di kanan yang-nya kurang, yin-nya normal. Ya, tapi pola besar kecilnya ini sama. Oke. Sampai sini dulu ada yang kurang dipahami, silakan. Ada? Dok, tanya Ya. ya. Jika untuk memudahkan kita memastikan bahwa ini defisiensi yang ini bahwa yangnya yang kurang atau yin-nya yang berlebihan, kita tampak luarnya seperti apa ya, Dok? Kalau dia sindrom ekses ya, mau yang atau yin itu sama-sama ekses, maka orang itu akan kelihatan gejala eksesnya. Ya, baik yin atau yang itu akan kelihatan. Nah, kalau dari pemeriksaan nadi ya. Jadi pada sindrom ekses itu baik yin ataupun yang nadinya tuh akan kuat. Gitu. Tapi kalau dia sindrom defisien, nadinya lemah. Ya, itu yang paling signifikan. Makanya kalau tidak periksa nadi, kita hanya pandang-pandangan begini, saya nggak bisa memastikan dia ekses atau defisien. Gitu. Ya. Tapi nanti masih ada gejala lain, kita bisa dekati dari gejala lain, cuma nadi itu yang paling signifikan menandai orang defisien atau ekses. Ada lagi? Baik, nanti dokter sambungin yang berikutnya ya, sehingga kita bisa lihat secara nyata. Ya. Makasih, Dok. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu ya. Nah, ini dia. Ini, sebentar, ini yang di atas nggak bisa hilang. Ketutupan. Nah, gini. Ya. Jadi, yang tabel lebih muda ini defisien, yang lebih tua warnanya itu ekses. Orang yang sakit lama, dia cenderung defisien. Karena energinya jadi dihabiskan. Ya. Makan sedikit, apa yang masuk energinya itu dipakai untuk melawan penyakitnya. Ya, jadi makin lama dia sakit, dia makin defisien. Nadinya juga akan makin lemah kalau di sini. Nah, sebaliknya orang baru sakit itu sindromnya biasanya ekses. Panas tinggi, orangnya tuh kalau dia gaduh gelisah tuh kayak mau berontak-berontak, itu tenaganya jadi besar. Nah, itu ya, itu sindrom ekses. Ya. Jadi dari cara orang berbaring kita bisa menilai ini defisien atau ekses. Nah, duduk aja melorot misalnya gitu, itu defisien. Tapi kalau duduk nggak bisa tenang sebentar berdiri-berdiri ya, kayak orang mau mukul gitu, nah itu ekses. Nah, ini menggambarkan energi di dalamnya. Kalau orang yang lemah energinya sedikit. Tapi kalau dia udah siap berantem itu energinya besar ya. Nah, selain fisik, mental juga akan kelihatan. Mental yang chi-nya defisien ini bawaannya cepat capek, males mikir, nggak bisa berpikir kreatif, gitu. Udah buntu pikirannya, gitu. Itu semua tanda-tanda dia defisien. Tapi kalau dia sebaliknya
orangnya tuh jadi gencar sekali, marah-marah tuh kayak senapan mesin nggak berhenti gitu. Nah, itu berarti dia ekses. Ya. Suara juga, kalau suaranya sudah harus orang dekat baru dengar, berarti dia defisien. Kalau suaranya 5 meter kedengaran, nah itu dia ekses. Untuk sindrom nyeri, kalau dia tipe defisien, dia kalau ditekan, dimasas, terasa nyaman. Jadi dia menyukai di tindakan masas. Tapi kalau dia ekses, ditekan, dia kesakitan. Gitu ya. Biasanya ini karena ada qi yang terbendung, jadi kalau ditekan, dia tambah sakit. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak suka pijat, gitu. Nah, itu sudah ciri-ciri orang itu ekses. Gitu. Tapi kalau yang doyan dimasas, setiap minggu dia masas, gitu, dia biasanya energinya kurang. Nah ini yang pemeriksaan yang paling kuat nih nadi. Nadinya lemah atau nadinya kuat. Oke, nah si Susan tambah jelas ya dari sini ya. Iya dok, lebih jelas. Nah, kalau kita kontaknya lewat online begini, suara juga susah karena ada speaker gitu. Semuanya bisa kelihatan sama kencengnya. Nah, terus untuk kreativitas kan kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau dia diam aja, kita nggak tahu dia pikirannya sedang lemah atau di dalam pikirannya banyak, nggak terbaca. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang defisien aja. Ternyata defisien itu juga macam-macam. Ada yang namanya Qing defisien, essence. Essence ini jadi bawaan lahir. Ya. Jadi orang yang IQ-nya rendah, mental retardasi, gitu. Ini semua bawaan lahir. Lalu kalau anak yang autis, hiperaktif, mentalnya tuh nggak bisa tenang ya, bawaan lari-lari gitu. Ini termasuk sesuatu hal yang bawaan dia. Nah, Qing bawaan ini biasanya kan disimpan di ginjal. Jadi nanti akan kelihatan fenomena organ ginjalnya. Misalnya rambutnya lebih cepat ubanan ya di sini. Tulang-tulangnya lebih cepat keropos. Ya, tandanya tulang mulai keropos kalau kita tidak pakai alat tuh dia tidak kuat berjalan jauh. Lalu lututnya juga itu fungsi ginjal di lutut, lututnya lebih lemah. Tandanya dia tidak kuat naik tangga. Ya. Nah, ginjal berhubungan dengan seksual. Di sini ya ada weakness of sexual activity. Gitu. Ya, jadi ini semua tanda-tanda orang yang warisan dari orang tuanya tuh kurang. Ya, ginjalnya kurang kuat. Jadi ada satu pemeriksaan ini calon suaminya tuh nanti akan jago jantan atau enggak gitu ya. Jadi kalau dia naik tangga sudah komplain nggak kuat saya naik tangga gitu. Nah, udah disingkirkan dulu waktu screening gitu. Itu zaman dulu ya dok. Zaman dulu. Sekarang masih bisa juga dipakai. Jadi itu kan tingkat fitness ya. Lalu secara kedokteran kan mereka juga lihat bahwa orang yang berolahraga yang ototnya besar itu kadar testosteronnya juga akan lebih tinggi. Nah, sementara orang yang lemah ginjalnya nggak kuat untuk angkat-angkat berat gitu karena tulangnya kan lemah. Ya, jadi ada hubungan. Oke, ini bawaan ya. Kalau untuk yang bawaan kita tidak bisa berbuat banyak karena memang warisannya tuh tidak melimpah gitu ya. Tapi kita wajib mempertahankan ini supaya jangan cepat habis gitu ya. Sudah warisan sedikit, dia boros lagi dengan banyak penyakit gitu. Nah, itu usianya nggak bisa panjang nanti. Yang kedua ini qi-nya defisien. Ya, energinya lemah. Kalau qi di
limpa lemah, itu dia nggak nafsu makan. Nah, ini jadi lingkaran setan. Dia nggak nafsu makan, sementara qi datang dari makanan. Jadi qi-nya nggak bisa bertambah. Nah, itulah lingkaran setan. Orang yang kurus, dia bisa makin lama makin kurus gitu. Kita harus potong jalurnya, memperkuat energi di limpanya, sehingga dia ada nafsu makan, mau cari makan, nanti penyerapannya lebih banyak, dia pelan-pelan timbangannya akan naik. Qi juga bisa dilihat tuh dari cepat capek ya, baik fisik maupun mental. Orang yang bisa kerja sampai malam masih seger tuh qi-nya melimpah. Tapi kalau sampai lewat jam makan siang tuh sudah bawaannya mau tidur terus, berarti qi-nya udah pas-pasan, udah habis dipakai di pagi hari tadi. Selanjutnya defisiensi darah, xie ya. Qi xie ini pasangan koin dengan dua sisi, darah dengan energi. Pada kekurangan darah, yang pasti kita lihat orangnya pucat, karena darah kan membawa warna merah itu. Lalu darah memberi makan ke jaringan-jaringan sampai ke ujung-ujungnya. Jadi yang di ujung tuh paling luar tuh kulit. Ya. Jadi orang yang kurang darah, kulitnya tuh nggak bisa sehat. Tuh. Selain pucat, dia bisa kering, bisa hilang cahayanya, ya, dry skin. Pada wanita, orang yang kekurangan darah, badan kita otomatis menghemat darah, sehingga mensnya sedikit. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mensnya hanya 2-3 hari udah selesai, udah beres gitu, itu pertanda dia kekurangan darah. Kemudian darah nanti membawa makanan ke bagian yang paling tinggi, yaitu otak kita. Jadi kalau kurang darah, otaknya akan sering mengalami gangguan. Minimal tuh dia gampang pusing, rasanya nggak stabil. Dizziness ini. Lalu kalau dipakai mikir, nggak bisa lama, nanti dipaksakan dia sakit kepala misalnya. Itu tanda-tanda dia suplai darahnya kurang. Yang keempat ini cairan tubuh, ya, Qin Yi, cairan tubuh, dehidrasi, orangnya lemes karena cairan itu juga salah satu bentuk energi. Jadi kalau kurang darah, Qi otomatis juga kurang. Kurang cairan, Qi juga otomatis kurang. Orang yang dehidrasi lemes. Nah, penjelasan kalau dari kedokteran barat tuh bukan hanya airnya yang kurang, tapi apa yang ada di situ, yaitu elektrolit. Jadi orang yang banyak keringat itu elektrolitnya juga keluar banyak, terutama garam natrium. Ya, kan keringat itu asin. Jadi kalau dia banyak keringat, natriumnya bisa anjlok. Gitu. Kalau dia diare, itu kaliumnya yang banyak keluar. Jadi kaliumnya anjlok, orangnya juga bisa ngaco-ngaco. Ya, elektrolit kalau terganggu, kesadaran bisa terganggu. Jadi inilah bentuk defisien. Di sini kita bisa lihat apa yang kurang, ya itu yang harus ditambah. Saya tadi pagi ada klien kirim data familinya, ya, lab-nya. Saya baca lab HB-nya 4, sekian gitu. Pertanyaan dia, saya blow di mana coba? Kan saya bawaannya saya udah mau marah aja gitu. Orang anemia berat HB4 pertanyaannya blow di mana gitu. Mana bisa gitu kan? Itu harus transfusi. Kamu bawa ke rumah sakit ini harus transfusi. HB di bawah 6 tuh udah berat jantungnya, berat otaknya. Terus dia baru bilang, oh ini udah ditransfusi katanya gitu. Udah di rumah sakit. Jadi apa yang kurang itu yang harus ditambahkan. Nah, kalau terahertz dia menambahkan yang qi, jadi energi yang panas.
Jadi ini bagus untuk qi defisien. Salah satu ciri defisien ini kan sensitif terhadap dingin, gitu ya, takut dingin. Nah, jadi kalau kita pakai terahertz, ini sangat cepat membantunya. Yang pucat-pucat juga dipanaskan, dia langsung merah gitu. Ya. Kalau dia kurang cairan, karena diare muntaber misalnya, jangan tanya blow-nya di mana gitu. Ya, dia butuh cairan, dia butuh cairan elektrolit itu, oralit ya. Kalau dia parah, dia diinfus ya. Misalnya muntah-muntah, mau dikasih oralit dia muntah lagi, kan nggak mungkin. Nah, di situ kita harus pakai cara yang ada ya. Di kedokteran ada infus, kita pakai infus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi dok, kalau blood deficiency dia harus ditambahnya dari makanan juga ya dok? Iya. Kita nggak bisa nge-patch aja di titik Nggak bisa. darah gitu? Nggak bisa. Karena bahan baku harus ada. Kita mau bangun rumah, tapi hanya supply listriknya gitu. Nggak ada semen, nggak ada bata, ya nggak bisa jadi. Ya. Makanya tadi yin itu materi, qi itu yang, qi itu termasuk energi, itu termasuk yang gitu. Nah, itu dua itu sudah minimal kita sudah harus bisa bedakan. Ini butuh materi, yang ini butuh energi gitu. Nggak bisa dipertukarkan. Materi memang nanti kalau sudah dicerna menghasilkan energi. Gitu. Ya. Tapi kalau sekarang energinya sudah sangat rendah, ibaratnya mobil tuh nggak bisa di starter, gitu. Kan dia nggak bisa cari makan. Gitu. Dia cari makan untuk mencernanya, limpa lambungnya juga low bed. Apa yang dia makan nggak bisa jadi energi juga. Gitu. Belum kalau kaitannya dengan insulin misalnya. Dia makan tapi insulinnya tidak bisa mengubah itu menjadi kalori. Ya, orangnya low bed juga. Ya, jadi itu kaitan materi dengan energi itu di sana. Ada lagi? Nah, ini Pak Nelo tanya qi defisiensi kekurangan apa? Kekurangan energi, Pak. Ya, energi itu bisa datang, kalau di TCM energi itu dari makanan dan dari udara. Kalau di secara biomedis tuh dari nutrisi dan dari oksigen. Gitu. Pembakaran apa yang kita makan dibakar, dia menjadi energi. Energi yang kita punya kalau dipakai berlebihan, energinya juga jadi turun juga. Ya, misalnya orang yang forsir berolahraga gitu ya, paksa main habis-habisan, dia pingsan. Ya, itu energinya habis. Oke, ada lagi? Dok, kalau rebahan doang tapi juga lemah gimana dok? Kalau rebahan, Tapi tetap lemah. jadi maksudnya energinya nggak dipakai tapi dia lemah. Iya. Ya produksinya kurang. Oh. Limpa lambung dan parunya itu yang harus dikuatkan. Ya. Nah, di pelajaran meridian itu kan, meridian 1, 2, 3, 4 itu kan dia membuat satu siklus, apa namanya ya, siklus kerjasama yang erat. Ya, di situ meridian 1 itu paru-paru, 2 usus besar, 3 lambung, usus besar dan lambung itu bikin persekutuan sendiri, yang keempat tuh limpa. Jadi paru-paru dan limpa itu ada di satu kotak yang sama. Paru-paru mewakili
perubahan energi dari udara. Limpa mewakili perubahan energi dari makanan. Gitu, ya. Nah, jadi di situ penting sekali kita kuatkan dulu limpa dan parunya kalau kondisi Qi-nya lemah. Ada lagi? Itu bisa dengan patch ya, Dok? Patch tidak bisa menambah energi karena dia kan memantulkan inframerah yang dari badan tubuh. Kalau dia energinya lemah, orangnya kan dingin. Iya. Dia dingin, inframerahnya juga lebih sedikit. Gitu. Ya. Patch yang menghasilkan energi itu, energy enhancer itu, dia mengaktifasi ATP di selnya. Gitu ya. Tapi kalau mesin metabolismenya itu lemah, produksi ATP juga nggak bisa banyak. Gitu. Oke. Kalau di blow terlebih dahulu, Dok? Blow dulu bisa kita menambah kayak ibaratnya tadi mobil mogok tuh kita jumper gitu. Kita pakai aki mobil lain tuh kita setrum ke aki mobil kita gitu. Ada tambahan listrik dia bisa starter. Nah, begitu starter jalan akinya mulai ngisi gitu ya. Jadi badan kita juga gitu. Kita blow utamakan paru dan limpa lambung dulu. Jadi dia bisa nafas lebih dalam, lebih lega. Lalu mulai ada rasa lapar, dia mau minta makan. Nah, dikasih makan dia mau telan. Gitu. Itu sudah modal awal. Jadi Terahat punya keunggulan tuh seperti jumper itu. Oh, jadi kalau dia tidak diisi dengan nutrisi, jadi dia jumper melulu ya, Dok? Ya, kalau nggak diisi nutrisi, baratnya disetrum, akinya nyala, tapi Sekali doang. nggak ada bensin untuk jalan, nggak ada bensin jalan, dia nggak bisa ngisi gitu. Jadi besok kalau mau berangkat lagi, jumper lagi. Iya, pusing ya kalau punya calon mobilnya harus didorong-dorong dulu, harus dijumper dulu. Ya, masalahnya kalau dia ada diabetes, Ya. problem metabolismenya jadi terhalang. Kalau Iya. di Chinese medicine kan diabetes itu ya phlegm atau reak dan lain sebagainya yang memblok metabolisme. Kalau di medis ya itu metabolismenya nggak jalan karena gula. Iya. Ya, jadi walaupun orangnya bisa diisi, tapi nggak bisa jalan. Iya. Ya. Itu ibarat kalau bensin kan dirubah menjadi energi itu kan ada mesinnya itu yang mengubah itu gitu kan. Nah sekarang dia diisi bensin tapi nggak bisa diubah jadi tenaga. Gitu. Ya karburatornya atau platina. Mobil zaman dulu pakai platina. Apinya nggak jalan, nggak bisa ketemu sama fuelnya. Iya. Di sini siapa yang ahli mesin tuh bisa bagi-bagi ilmunya. Oke, kita lanjut dulu atau ada lagi? Dokter, kalau itu artinya essence genetik itu maksudnya gen dari keluarga atau gimana? Iya, ini kalau gen dari orang tuanya itu. Jadi kalau dia ada cacat genetik, si bayinya kan tidak akan berfungsi seperti normal gitu. Oke. Nah, dikaitkan. Dok, boleh tanya, Dok? Iya. Ini kan ada ini baru nih. Suplemen baru. Ya. Yang di situ ada reseptor yang lengkap ya, sirtuin itu. Nah, kan kita juga punya nutrisi atau antioksidan yang biasa kita minum. Yang membedakan dia masuk ke dalam inti sel. Itu saya masih belum, mungkin Dokter Wijaya
bisa lebih menerangkan lebih dalam itu bagaimana bedanya teknologi baru di dalam MN ini Ya, dengan teknologi yang misalnya SOD atau apa namanya nano. nano dan lain sebagainya gitu dok. Ya, nanti di bagian akhir kita sampai di suplemen. Oke, thank you. Kita lanjut dulu ya. Balik ke yin yang, kita soroti yang defisien ya. Nah, jadi kita akan ketemu sindrom yang defisien dan yin defisien. Sekali lagi kalau dia yang-nya yang kurang, sindromnya dingin. Gitu. Ya. Jadi di sini low basal body temperature. Jadi kalau diukur suhunya dia lebih dingin dari orang normal. Ya. Lalu yang itu menggerakkan seseorang untuk beraktivitas. Jadi kalau dia kurang, selain dingin, dia juga kurang berinisiatif untuk beraktivitas. Ya. Entah cepat capek atau males. Gitu. Lalu yang kurang dingin menimbulkan gejala tuh pucat. Ya. Jadi pada yang defisien kita akan lihat mukanya lebih pucat. Makanya tadi saya tanya, Susan kok jadi pucat hari ini? Gitu. Oh iya dok, kemarin kan kurang tidur. Kan tiba-tiba kan dibilang mamanya drop. Jadi nggak bisa tidur sampai pagi, terus kita buru-buru berangkat kan. Ya. Mungkin kurang tidur. Tak kirain backgroundnya yang pucat. Iya. Thank you dok. Tidur itu satu kesempatan tuh kita ATP-nya diproduksi ya, tanpa dipakai, jadi ada tabungan. Nah, kalau kita kurang tidur, jadi produksinya belum mencukupi, tapi kita sudah pakai untuk aktivitas sehari-hari. Iya. Defisien lah dia, yang defisien ini. Kalau dia mempengaruhi kinerja jantung, misalnya, kan kalau yangnya turun, semua kinerja juga turun, metabolisme turun. Pompa jantung juga jadi kurang kuat. Organ yang paling terganggu, yang paling tinggi. Gitu. Ya, ingat menara air itu, kalau sampai mati air, lantai paling tinggi yang paling sengsara kan, nggak kebagian air. Otak kita yang terganggu. Jadi rasa pusing, cepat ngantuk gitu. Itu tanda-tanda dia yang qi-nya ini kurang. Ya. Nah, yang kelihatan sindrom dingin tuh ekstremitas, ya, ujung-ujung tuh dingin, tangan, kaki dingin. Tadi saya dapat klien, dia ada hiperhidrosis, jadi tangannya tuh keringetan terus. Kalau orang awam lihat dia keringetan kan akan berpikir orang kepanasan, gitu ya, karena keringetan. Gitu. Tapi kita dari DCM tuh bisa bayangkan keringat itu tadi termasuk cairan tubuh. Kalau dia banyak keluar, itu juga suatu bentuk pemborosan qi. Gitu. Jadi orang ini bakalan dingin. Jadi betul saya pegang tangannya dingin. Gitu. Di blow juga hangat, nggak lama dia sudah dingin lagi. Gitu. Terus saya kasih Iterabio 30 menit, nggak sampai ke dengkul panasnya itu. Ya, jadi memang dia tipe dingin sekali. Ya, nah itu contoh yang qi itu. Yangnya defisien. Nah, sekarang yin defisien ini. Jadi materinya kurang. Yin defisien gejalanya yang ya, panas. Tapi ada khasnya dia. Dia panasnya tidak sepanjang hari seperti orang yang ekses tadi. Ya, ini kan yang karena yin-nya yang kurang. Jadi dia panasnya tuh hanya di sore atau malam hari gitu ya. Jadi istilahnya tuh keringat malam. Ya. Terus ya ini low grade fever, dia rasanya meriang itu karena badannya ini
sindromnya yang. Tapi kalau dipegang dia nggak teraba panas, ya hangat pun enggak gitu. Cuma dia merasa meriang. Ya. Lalu ada ciri lagi, 5 telapak ini, telapak tangan, telapak kaki itu dia bisa merasa kayak ada panas gitu. Ya. Nah, kita tahu di titik-titik itu tempat energi itu memancar keluar. Jadi di situ panas, tapi karena yin-nya ini kurang, dia jadi berasa panas. Ya. Nah, ini semua ciri-ciri yang mendukung orang ini kekurangan yin. Nah, jadi sekali lagi, kalau yang defisiensi, dia sindromnya dingin, yin defisiensi, sindromnya panas. Gitu. Ya. Kita bisa katakan juga ini kayak panas semu, ya, untuk membandingkan dengan panas sejati orang yang yangnya berlebihan. Ya. Kita kalau di kedokteran kita bisa lihat ini orang yang hipertiroid. Ya. Aktif gondoknya itu, kompornya tuh besar, orangnya kegerahan, sering kepanasan. Dia akan pasang AC yang paling dingin. Ya. Nah itu ekses yang sejati. Tapi kalau karena yin defisiensi, dia sindromnya yang, tapi tidak sampai kepanasan seperti orang yang hipertiroid tadi. Ya. Bisa dipahami nggak? Ini mulai rumit. Kalau menopause, dokter gimana? Kan suka keringetan gitu sama yin. Menopause ada sindrom hot flush namanya ya. Jadi mukanya, badannya terasa ada panas yang naik ke atas. Dari segi panas dia termasuk sindrom panas. Nah, tapi bisa muncul ini sindrom panas sejati atau sindrom panas semu seperti yang di bawah ini. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung generalisir orang yang menopause semuanya termasuk yang sejati misalnya. Belum tentu. Ya. Jadi setiap orang tuh ada kemungkinan untuk yin, ada kemungkinan untuk yang juga. Nah, kalau dia hot flush, tapi gejala-gejala lainnya tuh menunjukkan dia ciri dingin, ya. Ini kan yang kiri kan dia ciri dingin. Jadi dia bisa mengalami suatu yang defisiensi yang tidak merata gitu. Ya. Jadi ada yang dia rasakan panas, tapi bisa aja nanti di tangannya tuh dia dingin misalnya. Nah itu udah penyakit yang lebih kompleks. Yin yang-nya tuh tidak merata kita bilang. Oke, lagi? Kalau dalam situasi tertentu terus tangannya dingin berkeringat itu termasuk yang mana ya dok? Kalau situasi tertentu berarti dia nggak sepanjang hari. Orang kalau ketakutan juga dia bisa dingin. Iya, iya. Kalau ketakutan gitu atau Ya. deg-degan apa di Ya. suatu kondisi tertentu itu termasuk yang mana dok? Kalau situasi tertentu berarti saat itu kita nilai ya sindrom itu gitu. Jadi kalau dia karena ketakutan dia jadi pucat, dingin itu ya saat itu dia mengalami sindrom dingin. Nah, takut nanti dikaitkan dengan serangan pada organ ginjal. Jadi teorinya TCM saat itu api ginjalnya tuh jadi redup karena mengalami suatu tekanan dari atas, dia jadi nggak bisa membara, apinya redup, muncullah sindrom dingin. Tapi kalau sesudah, ya. Kalau TCM kan ada ginjal, paru, sama satu lagi apa tadi? Ada 5. 5 ya. Kalau jantung kan kadang-kadang suka tangannya basah tuh. Defisiensi organ mana? Kalau ada kaitan jantung dengan tangan yang berkeringat itu ada gitu ya, tapi tidak semua kasus juga. Jadi tidak semua orang yang sakit jantung, gangguan jantung tangannya keringetan gitu. Jadi kalau di kedokteran tangan keringetan tuh
ada kelompok tersendiri yang hiperhidrosis palmaris itu karena kelenjar keringatnya terlalu aktif yang di tangan. Jadi di tangannya dia, telapak tangannya itu ada gejala yang, ya. Tapi belum tentu seluruh tubuhnya yang. Gitu. Nah, nanti kalau kita mau soroti jantung, kita mesti kaitkan dengan keseluruhan fenomena jantung. Nggak bisa hanya telapak tangan keringat, oh ini pasti jantungnya kena, nggak bisa. Namanya fenomena jantung itu kita kayak bikin checklist gitu. Ini ada, oh ini cukup lengkap ini menunjukkan jantungnya bermasalah. Gitu. Tapi kalau fenomena yang lain nggak ada, hanya telapak tangannya keringetan, oh nggak bisa dong kita langsung bilang ini jantungnya terganggu. Okay. Sama juga tangan dengan kaki ya dokter? Iya, ya tadi yang orang keringetan tuh kakinya juga keringetan. Ya. Karena di titik itu kan ada titik keluar. Ya, yang orang prana itu kan suka cikung itu kan dia pakai untuk menyalurkan energinya, itu keluarnya dari titik telapak tangan itu, laukung. Di telapak kaki juga ada titik KI1 yang berhubungan dengan tanah, sehingga energi tanah itu bisa seliweran memasuki tubuh kita. Oke, ada lagi? Lanjut dulu ya. Iya. Nah, jadi sekarang kita masuk intervensi kita apa? Ya. Nah, ini kita sudah kenal dulu PETS ini, ya. Tapi dia bekerja mengandalkan panas tubuh kita yang keluar dan dipantulkan oleh PETS ini. Ya. Jadi kita bisa prediksi kelemahannya kalau tubuhnya tidak memancarkan inframerah, maka dari PETS juga tidak banyak gelombang yang masuk ke badan mempengaruhi kinerja tubuh kita. Dia punya kelebihan bisa dipakai untuk balancing yang 5 elemen tadi. Mana yang berlebihan, kita perlu sedasi, kita bisa pakai teknik akupunktur, tempel di titik sedasinya, atau tempel di titik lautnya, itu ya, supaya energi yang berlebihan itu disalurkan ke pembuluh istimewa sebagai reservoir energi. Jadi terjadi balancing lagi. Gitu, ya. Itu kelebihan PETS kita bisa pakai di titik-titik akupunktur selain fungsinya masing-masing yang berbeda. Nah, kemudian kita kenal alat terahertz ini yang mengeluarkan ya dari listrik dari mesin, dia menghasilkan energi yang namanya terahertz itu. Nah, secara TCM ini jelas termasuk yang qi, energi panas. Ya. Nah, jadi ini sangat membantu untuk menaikkan orang yang sindrom dingin tadi. Sindrom dingin dan lemah. Kita blow tuh dia bisa langsung berasa lebih berenergi, lebih enteng, lebih hangat badannya. Ya. Nah, ini kita bisa gabungkan. Kita blow dulu sampai badannya hangat, kita baru tempel PETS. Hasilnya akan lebih optimal. Karena badannya sudah lebih hangat. Ya. Jadi ini untuk defisiensi yang, ini untuk balancing-nya. Gitu. Ya. Tadi liver dengan paru-paru misalnya, livernya marah, kuat nadinya, kita perlu ambil titik anaknya. Kita tempel di situ. Oke. Sekarang masuk ke suplemen. Suplemen berarti berurusan dengan yin. Kekurangan yin, ya kita harus tambahkan yin-nya. Suplemen itu macam-macam.
ada pertanyaan, saya kalau udah minum suplemen ini nggak perlu lagi minum yang lain. Ya nggak bisa gitu. Itu sama aja dengan bertanya, kalau saya sudah makan kalsium nggak perlu lagi mineral magnesium, zinc, gitu. Kan nggak bisa. Itu kan tidak saling menggantikan. Ya. Kita nggak bisa berharap ada satu suplemen yang sangat lengkap kayak Toserba gitu ya, mau apa gitu. Karena jumlahnya akan banyak sekali. Jadi nggak mungkin begitu lengkap, tapi hanya satu tablet gitu nggak mungkin. Gitu. Makin lengkap, makin gede. Akhirnya kita nggak bisa telan. Nah, di situ kelemahan tablet. Kalau diperbanyak, tablet dibanyak. Orang juga udah mulai malas kalau lihat tabletnya banyak. Nah, sekarang mereka bikin bentuknya tuh cair, terus diekstrak hanya bahan aktifnya, sehingga cc-nya bisa dikurangi, ditambah lagi dengan cara penyerapannya yang tinggi, sehingga dijamin 95% itu sampai ke sel. Gitu. Sementara kalau tablet yang biasanya, itu bisa-bisa hanya 20% yang sampai ke dalam sel itu. Nah, jadi dengan teknologi dan ekstraksi yang bagus itu, mereka bisa sediaannya hanya 3 ml, gitu, 3 cc. Itu kan nggak sampai 1 sendok makan. Gitu. 1 sendok teh pun itu sudah 5 cc. Jadi ini seperti kerja obat. Jadi dengan dosis yang kecil, hanya miligram, tapi efeknya bisa ke seluruh tubuh. Gitu. Ya. Nah, inilah era yang dibilang nutraceutical ini. Nutrisi, nutranya nutrisi, jadi ada juga yang tulis nutriceutical, ya, tapi kebanyakan tulisnya nutraceutical. Nutrisi yang dibikin begitu rupa dengan standar farmasi dan berkhasiat seperti farmasi. Kalau obat kan dulu namanya pharmaceutical. Nah, ini nutraceutical. Terus kalau kita pilih suplemen, kita juga lihat tim pakarnya menunjang nggak pabriknya ini. Ya. Ada pabrik-pabrik tuh hanya bantu cetak tabletnya doang gitu. Nggak ada bayar profesor buat apa orang cuma cetak tablet. Nah, di situ kita bisa dapat jaminan khasiat karena didukung oleh pakar-pakarnya. Nah, saya dikasih tahu yang Envisionary ini bahkan pemenang Nobel menjadi penasehat di dalamnya. Jadi kualitasnya tuh termasuk kualitas kelas atas. Ya. Nah, mereka tambah lagi dengan teknologi yang terkini. Gitu ya. Kita banyak dengar macam-macam teknologi yang tujuannya tuh meningkatkan penyerapan sampai ke sel. Ya. Misalnya dengan nanoteknologi. Itu ukurannya dibikin kecil sehingga dia bisa menembus mukosa, ya dari mulut aja dia udah bisa menyerap misalnya. Kalau sampai nano itu dia cuma oles di kulit juga obatnya bisa menyerap. Nah, di teknologi ini, LNDT ini, dia pakai teknologi yang berbeda yang namanya liposom ini. Jadi liposom ini membungkus zat aktifnya, dan liposom ini tidak dirusak oleh asam lambung, tidak dirusak selama perjalanan di darah, ya, jadi tidak dipecah di darah. Tapi nanti waktu ketemu dengan sel, lapisan liposom ini bisa melarut dengan dinding selnya, baru isinya disuntikan masuk ke dalam gitu ya. Jadi ini yang dia unggulkan sekali, sehingga dia bisa katakan 95% bahan yang ada di dalam kemasan itu masuk semua ke sel. Jadi apa yang kita bayar, ya semua bahan ini tersampaikan dengan baik, ya, tidak dikorupsi di lambung, tidak dikorupsi di darah. Gitu. Oh, jadi dok, ini teknologi keunggulan liposom itu, teknologinya. teknologi liposom itu dia tidak menggunakan Ya. pompa
dari luar ke dalam selnya, nggak pakai mekanisme yang biasa ya di membran ya dok ya. Dia mempergunakan bukan ada yang namanya pompa gelembung. natrium. Ya. Ya, jadi dinding liposomnya itu yang meluru dengan dinding selnya. Gitu. Ya. Ya, persisnya saya juga nggak gitu ngerti Pak. Ya. Karena ini udah masuk high tech, biomolekuler yang high tech gitu ya. Ya. Di sini saya dengar ada reseptor yang aktif seperti yang disebut sirtuin itu dok. Bukan, sirtuin itu bagian dari DNA kita yang diaktifkan gitu. Jadi ada sirtuin 1 sampai 7 tuh masing-masing berbeda fungsi. Nah, maksudnya dia bekerja tuh sampai di level inti sel begitu. Ya. Bukan lagi nutrisi yang bersifat umum seperti karbohidrat untuk kalori, protein untuk bikin sel gitu. Tapi sudah sampai ke elemen-elemen dari sel itu gitu ya, sampai di tingkat DNA-nya itu dia bekerja di sana. Jadi ini kita bisa bilang kayak nutrisi yang untuk level sel gitu. Ya, jadi itu akan mengubah kalau sel-sel yang tidak sehat dia akan diperbaiki Ya. Regenerasinya, misalnya waktu selnya memecah diri, dia akan lebih baik daripada pada saat dia rusak ya selnya. Ya, karena dia tuh kalau level citrulline gitu dia bisa membantu repair DNA-nya gitu. Jadi DNA kita juga ada mekanisme membetulkan diri gitu. Ya. Karena kalau DNA-nya sampai rusak itu bisa terjadi mutasi, nanti bisa malfungsi atau dia menjadi kanker gitu. Iya. Ini sudah masuk kutak-katik isi dari inti sel itu gitu. Ya. Selama ini kita nutrisi tidak bahas sampai situ ya, paling-paling ke enzim, koenzim gitu. Saya juga dia ngomong citrulline tuh waktu saya kuliah kedokteran juga nggak dapet itu. Gitu. Ya, saya pernah belajar sedikit. Itu saya pernah baca mengenai pepars alfa, pepars gamma dan lain sebagainya. Ya, yang berupa reseptor di dalam inti sel juga sehingga memperbaiki kinerja sel juga. Ya. Si sirtuin ini saya lagi mau cari bacaan yang lebih yang bisa dimengerti gitu. Sekarang ini karena teknologinya baru, saya cuman baca bahwa mekanisme masuk ke dalam selnya itu yang luar biasa. Seperti itu sehingga bisa masuk ke dalam inti sel, bisa memperbaiki DNA sama RNA. Ya. Itu yang di permukaan, tapi yang lebih ke dalam kan itu kan bionuklir urusannya. Iya, memang ini udah susah itu. Udah ilmu tingkat tinggi kalau dalam biologi juga kalau udah main DNA tuh genetika ya dok, ilmu ya genetika. Ya, itu urusannya banyak main dengan asam amino, kode-kode di DNA sama RNA. Ya. Nah, tapi kalau rekayasa genetik itu kan orang luar yang memperbaiki. Nah, cuma dengan nutrisi ini dia self healingnya di tingkat seluler sampai DNA-nya itu gitu. Ya. Ya. Oke, nah ini sepintas dulu ya tentang manfaat produk ini. Karena masing-masing juga ada multifungsi kalau kita bahas satu persatu ingredientnya. Hari ini saya hanya bahas tuh secara garis besar. Nah, NMN Pure ini isinya NMN ini dia
sebagai semacam koenzim di tingkat sel itu, berarti dia terlibat dalam berbagai mekanisme metabolisme, gitu ya. Berarti kita bisa bayangkan ini bisa kepakai untuk macam-macam kondisi. Kalau orangnya tambah umur, NMN-nya tambah sedikit, ya. Jadi dia bisa meningkatkan lagi kinerja di seluler itu karena memperbaiki proses metabolismenya, ya, koenzimnya itu dia perbaiki. Jadi masalah sistemik itu misalnya yang saya baca tuh dia memperbaiki alergi, memperbaiki autoimun gitu. Yang mana secara medis sekarang aja kita tuh hanya bisa kerjaannya tuh menekan gitu ya. Autoimun ditekan supaya dia jangan galak, jangan menyerang. Ditekannya tuh bisa dia pakai steroid, ya bahkan dia sampai pakai obat anti kanker gitu untuk menekan aktivitas. Ya. Nah, kan itu yang namanya menekan tuh pasti ada efek samping yang normal-normal juga ikut tertekan gitu ya. Jadi kalau ini bisa meningkatkan kinerja yang defisien tadi, ya dia otomatis akan membaik sendiri gitu. Ya. Jadi ibaratnya orang alergi itu seperti yang ekses gitu. Dia aktif, dia berlebihan. Nah, kita berpikir oh ini ekses kita harus tekan gitu. Tapi ternyata dia yang ekses karena ada yin defisien. Ya. Kalau kita bisa naikkan yin-nya, yang eksesnya ini akan terimbangi. Kira-kira seperti begitu konsepnya. Jadi orang alergi, orang autoimun, kita tambahkan materi yang kekurangan, dia bisa terkontrol dengan sendirinya gitu ya. Itu harapan kita terjadi sehingga kita nggak perlu makan obat-obat yang keras yang menekan sampai seperti methotrexat itu. Maaf dok, itu NMN plus atau pure? Untuk NMN pure, autoimun. Oh, pure. Nah, kalau plus dia tambahkan lagi bahan-bahan yang kayak antioksidan gitu sehingga mereka bekerjanya lebih sinergi gitu. Ya, karena antioksidan sendiri kan kita sudah tahu fungsinya banyak. Dia menangkal radikal bebas saja itu sudah bisa bikin lebih adem gitu ya. Nah, pada kasus autoimun itu juga problem radikal bebas tuh tinggi gitu. Sehingga garis depan pertama kita sirami dengan antioksidan. Ya, kalau kita pakai patch, glutathione itu wajib kita berikan pada kasus alergi, pada kasus autoimun. Ya, dia tangkal radikal bebasnya, itu paling tidak kondisi itu jadi lebih kondusif gitu ya. Tapi kalau orang lagi pada berantem, lagi marah-marahan, kita mau bikin apa juga nggak kondusif. Ya. Nah, sekarang selain antioksidan, ada lagi kehadiran yang kita kenal sebagai NMN ini. Nah, ini juga waktu saya kuliah kedokteran nggak ada ini, nggak sampai ke situ gitu. Ini memang levelnya spesialis-spesialis. Jadi untuk autoimun itu dok, kita bisa pilih plus atau pure? Untuk autoimunnya kita pakai pure. Tapi autoimun itu kan nanti sudah akan bikin gejala. Misalnya orang autoimun itu sering brain fogging itu ya, brain fog. Jadi nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah, kalau NMN pure aja kurang cukup karena belum menghandle yang urusan brain fog-nya. Nah, disitulah peranan NMN plus-nya jadi berbicara. Ya, yang bawaannya energinya low bad, cepat capek itu dia butuh tambahan plusnya. Ya, sudah? Berarti dua-duanya dong dok. Waduh. Nah, dua-duanya itu bisa dikaitkannya begini. Yang satu pagi, yang satu malam. Karena NMN plus ini bikin orang lebih segar gitu. Jadi kalau dia dikasih pagi malam, nanti yang malamnya dia ada
gangguan tidurnya, gitu. Ya, kurang pulas. Gitu. Jadi kita bikin pilihan 2 ini, memang keluarnya jadi 2 kos. Gitu. Tapi Iya. kalau dipakainya sehari 1 kan jatuhnya sama. Gitu. Cuma Maksudnya N+. pagi 1, malam 1, Dok, gitu. Ya, tapi jenisnya beda. Gitu. Yang pagi ada Yang pagi plus, pure apa plus? plus pagi, karena kan dia butuh kesegaran. Otaknya terang. Kalau otaknya terang malam hari, dia nggak tidur, dia berkreasi di malam hari. Gitu. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Nah, yang kedua ini, body vitality ini secara umum kita bilang ini untuk kebugaran fisik dan mental. Ya. Jadi dia ada bahan-bahan yang bersifat stimulan atau tonik gitu. Sampai termasuk tonik untuk seksualitasnya. Ada maka itu terkenal untuk meningkatkan gairah misalnya. Jadi di sini tambahan yang lebih lagi dibandingkan yang ada di plus ini. Kebugaran fisik. Jadi untuk orang-orang yang banyak beraktivitas, dia perlu booster gitu di suplemen ini. Yang ketiga, revive, terutama tuh untuk antiinflamasi. Antiinflamasi ini kalau orang rematik tuh nyeri, radang, bengkak, merah, nyeri itu inflamasi. Kalau dikasih obat dari kedokteran itu biasanya dikasih steroid atau NSAID, ya. NSAID itu. Itu yang saya tahu tuh nggak bisa digabung gitu, karena kalau sudah pakai steroid tuh tangganya langsung diblok di paling tinggi, itu dia nggak perlu lagi NSAID. Gitu. Tapi saya sering lihat tuh dokter tuh kombinasi dua-duanya gitu. Kasih steroid, dikasih juga NSAID gitu. Padahal efek sampingnya jadi double. Efek samping steroid sendiri, efek samping NSAID sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bisa gantikan dengan bahan alami yang tidak bikin efek samping kan jauh menolong gitu ya. NSAID itu jahatnya ke lambung sama ke ginjal. Dan kita tahu ginjal kita tuh bisa turun sedikit-sedikit tanpa gejala. Sampai tinggal 30% baru mulai naik. Itu data-data urium kreatinin itu mulai naik. Terlambat. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang rutin makan NSAID, cepat-cepat kasih tahu itu obat keras bisa hancur ginjalmu. Gitu. Kalau yang dioles, Dok, sama? Oles kalau tiap hari rutin dan jumlahnya luas areanya sama. Dia diserap juga. Semua yang masuk lewat kulit kan akan beredar di darah, tinggal berapa persennya aja. Gitu. Ya. Terus kita juga nggak bisa beranggapan misalnya diclofenac 50 mg bisa mengganggu ginjal. Oh, kalau hanya 10 mg nggak apa-apa. Nggak juga gitu. Itu kayak racun baygon gitu. Kalau minum segelas mati gitu. Kalau gitu minum sesendok nggak apa-apa dong gitu. Ya, enggak juga yang kita tahu itu racun ya racun lah gitu. Tapi Dok, seandainya dia sudah ke dokter, seandainya sudah di dokter, sudah dikasih resep. Ya. Apakah itu obat dari dokter itu harus dihentikan diganti dengan NMM ini atau bisa berbarengan sementara menunggu atau gimana, Dok? Tulusnya? Kita lihat case-nya. Kalau dia case-nya akut, kedokteran barat tuh unggul untuk penyakit yang akut dan penyakit yang perlu tindakan operasi sama infeksi. Itu 3 bidang yang kedokteran tuh unggul. Jadi lihat Jadi kondisi ya, kalau Dok. dia nyeri, iya harus lihat kondisi. Dia nyeri bengkak hebat sampai teriak-teriak, ya nggak bisa kita kasih suplemen, kalah gitu. Jadi kasih obat, tapi begitu gejala mereda, kurangi dosis, kita
mulai dengan Perlahan. suplemen. Iya, perlahan-lahan ya. Jadi ini turun, ini mulai bekerja gitu. Ya. Nah, biasanya kalau kita bicara obat herbal itu nggak bisa bekerja dalam sehari besok terasa gitu. Itu perlu respon mingguan, ya, mulai berasa efeknya. Kayak kita makan glukosamin aja, yang buat tulang rawan lutut itu nggak bisa diharapkan hasil dalam seminggu. Itu berbulan-bulan baru diharapkan ada hasil gitu ya. Nah, di sini kelebihan suplemen ini sebagian ya itu reaksinya cepat. Kayak Easy Sleep, dia minum malam itu dia bisa langsung berasa tidurnya beda gitu. Ya. Yang Revive anti radang juga efeknya cukup cepat. Jadi memang betul ini seperti obat nutraceutical itu. Gitu. Beda dengan nutrisi zaman sebelumnya yang perlu waktu untuk bekerja. Ya. Jadi perlahan-lahan nanti, sementara perlahan terus nanti bisa tergantikan gitu ya, Dok ya? Ya, kita harapkan begitu. Ya. Saya suka ada satu quote yang saya baca itu ya. Medicine is not healthcare, katanya gitu. Kan kita suka bicara tuh perawatan kesehatan, tapi omongnya obat gitu. Nah, slogan tuh mengatakan obat itu bukan healthcare, gitu. Obat adalah sick care, gitu. Obat tuh ngurusin orang sakit, gitu. Jadi kalau kita benar mau bicara healthcare untuk merawat kesehatan kita, bukan obat tempatnya, gitu. Nutrisi. Nah, nutrisi dengan teknik ekstraksi dan LNDT ini kita bisa berikan walaupun orangnya nggak nafsu makan. Gitu. Ya. Kan cuma 3 cc, asal dia bisa telan aja, dia sudah bekerja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah habis slide. Untuk diabetes pakai apa, dokter? Diabetes itu kalau bicara sel, kita semuanya bisa berikan NMN. Ya. Nah, kalau dikasih NMN plus itu karena diabetes juga cenderung kan sudah turun kekuatan fisik maupun mentalnya. Jadi kita kasih NMN plus. Ya. Kasih. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, coba dokter baca deh, takut salah saya pronounce-nya. Di mana ya? Yang paling bawah. Prednison. Paling bawah. Prednison. Nah, bisa berfungsi tanpa obat lain. Prednison itu kalau di kedokteran tuh anti radang yang kuat. Jadi kalau untuk urusan radang, prednison aja cukup gitu. Ya. Tapi mungkin dia tidak punya efek mengurangi nyeri. Ya, kalah kalau dibandingkan obat rematik itu. Nah, juga tidak punya efek menurunkan demam. Kalau obat rematik tuh masih ada efek anti nyeri dan anti demamnya. Tapi kalau dikombinasi untuk ambil anti nyeri dan anti demamnya, kelewat tinggi gitu ya. Karena untuk anti demam kita bisa pilih yang lebih aman, paracetamol misalnya. Gitu. Jadi itu udah rumit soal seni pengobatan gitu ya. Bukannya kita paling pinter, Dok, nyampur sendiri. Iya, kan profesor saya suka godain gitu. Kita punya kedokteran itu masih bau-bau tukang jamu katanya gitu. Ya, karena tukang jamu tuh nggak pernah kasih bahan tuh hanya satu macam. Paling kan sebakul kan,
ya campur-campur gitu. Nah, kedokteran kita juga seperti itu katanya. Jadi punya kecenderungan tuh kasih obat campur-campur. Zaman dulu kalau bisa bikin resep yang isinya racikan, dianggap lebih pinter itu dokternya. Dokter yang lain nggak bisa, hanya bisa kasih obat jadi. Padahal kalau tahu fungsinya masing-masing, ya campur aja di dalam resep. Gitu. Ya, itulah. Nah, terus profesor saya bilang gitu, jadi jangan heran kalau dokter kita buka resep itu nggak pernah satu macam. Gitu. Kayaknya bodoh gitu kalau resep dokter tuh isinya hanya 2. Gitu. Hanya 2 macam tuh dokternya bodoh. Tapi kalau bisa penuh 5 macam, resepnya penuh, dokternya hebat. Gitu. Yang jadi korban pasiennya. Kan pasien juga berpikir kalau 5 obat jos gitu ya dok ya. Iya, sugesti juga. Ini juga profesor saya cerita tuh saudaranya ke Amerika. Ya. Lalu sakit, dia ke dokter, hari itu periksa lab semua, dia nggak dikasih obat. Bingung dia. Saya ke dokter kok nggak dikasih obat, katanya. Terus jelaskan, lah iyalah kan belum keluar semua hasil diagnosanya, belum keluar mau kasih obat apa kan gitu. Nah, jadi beda kan sama dokter sini gitu. Ali nujum dok. Kalau bisa baru cerita resep udah penuh kalau di sini. Gitu. Nggak tunggu hasil lab segala macam. Jadi memang beda kita. Obatnya berdasarkan keluhan dok. Iya, itu betul. Nah itu benar. Saya makanya sering pesan kalau dia teman saya tuh komplain, saya dikasih obat banyak. Ya lu ceritanya banyak sih. Setiap keluhan mending satu obat. Setiap keluhan bisa 2 obat. Oke. Masih ada lagi yang mau tanya? Kita udah masuk jam 9. Oh iya dok, kalau untuk anak kecil dosisnya bagaimana ya dok? Anak Kalau kecil. untuk anak-anak dosisnya gimana? Kasus yang mana nih? Alergi untuk anak-anak umur 5-7 tahun gitu. Kalau dikasih apa? NMN-nya. Oh, begini. NMN itu kan ceritanya tambah umur dia tambah sedikit, gitu ya. Jadi soal defisiensi ini kita kaitkan juga dengan umur. Makin tua dia butuh lebih banyak. Nah, anak-anak kita perkirakan kan dia belum banyak kekurangan, kecuali memang tadi ya defisiensi zinc itu bawaannya dia ada yang kurang. NMN itu dalam bentuk kapsul. Jadi kita kalau mau bikin setengah juga susah itu. Saran saya sih nggak apa-apa dikasih 1, kalau kondisinya dia membaik dijarangkan gitu. Ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Dan dia nggak perlu terus-menerus makan karena anak-anak tuh masih oke sih. Ya, perlu dicari dia alergi apa. Kadang-kadang hewan peliharaan dia suka dengan hewannya tapi dia alergi dengan bulu, dengan kutu kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi kan kita nggak bisa solusinya hanya obat atau suplemen. Biang kerok yang bikin dia alergi itu harus disingkirkan dulu. Saya dulu tuh alergi sama udara itu ya. Tiap hari, ini umur SMA nih, tiap hari saya mesti makan CTM, kalau nggak meler di kelas itu. Kan nggak enak, belajar sat-sot gitu ya. CTM bikin ngantuk. Zaman dulu kan belum ada yang model sekarang antihistamin nggak ngantuk. Nah, iya. Saya juga gitu dok, meler terus, tapi ini dengan terahat sama ini sudah jarang bersin. Sudah jarang bersin ya, kecuali kepancing dengan apa bau yang tajam, goreng cabai atau gitu baru. Itu ada unsur alergi dingin kan? Kalau alergi dingin dengan terahat tuh cepat.
Saya dulu sembuh tuh waktu saya impres ke daerah gitu. 5 tahun di pegunungan, udaranya bersih, berhenti dia alerginya. Enggak selalu obat tuh jadi solusi. Ya, biang keroknya tuh kita harus berhentikan dulu. Ya. Sudah Bu Lina? Ini Ya, ada. Dok. Terima kasih Ini Dok. masih Terima ada kasih. beberapa pertanyaan, Dok. Ya, Yuli mau tanya deh, Yuli. Ya, Yulia ya. Julia, SLE ini ya? Bukan? Malam dokter. Yang raise hand. Silakan Bu ya. Yuli. Ya, malam dokter. Malam. Apa kabar? Iya, saya mau tanya, Dok. Ini anak saya umur 20 ya. Dia ada sakitnya kayak gini, Dok. Tangannya sama tangan, kaki, ketiak sama muka tuh suka berlebihan keringetnya. Apalagi kalau stres itu tangannya bisa air keluar keringatnya sampai netes-netes gitu loh, Ya, Dok. itu tadi hiperhidrosis. Memang ya, hiperhidrosis ya, Dok. Ya, Cara menanganinya gimana, Dok? kalau secara medis nggak ada itu. Malah cara yang paling ekstrim tuh kelenjar keringat di telapak tangan tuh dihilangkan, dikurang-kurangin gitu ya. Bagaimana Itu caranya, Dok? bukan ngobatin, itu merusak kan. Ya, yang pasti kan dia kalau stres menjadi-jadi. Jadi kita antisipasi itu untuk stresnya, dia supaya lebih tahan, mental itu lebih stabil. Nah, kalau dengan patch kan kita punya ion, lalu dengan suplemen ini easy sleep juga membantu dia lebih untuk tidur dan membalance ketegangannya itu tadi. Ya, di dalam easy sleep itu ada bahan-bahan yang mengatasi kecemasan, gitu. Iya. Secara nabati, ya, secara nutrisi itu. Iya. Jadi kita ambil efek itu anti cemasnya, bukan tidurnya. Orang muda kalau dikasih melatonin juga nggak terlalu efek seperti orang tua yang kekurangan. Itu sebenarnya bahaya nggak, Dok? Enggak. Hiperhidrosis nggak bahaya. Cuma yang tadi itu dia menguras energi juga. Jadi orangnya bisa kedinginan, bisa cepat capek gitu. Ya, betul. Nah, kita atasi dengan menambahkan nutrisi yang menambah energi, itu aja. Jadi yang kurang tuh di supply lebih. Oh, boleh. Dok, nanti kasih tahu ya, Dok, nutrisinya apa aja yang bisa dia ini. Nutrisi utama ya makanan, Bu. Makanan yang Ibu masak, sayur dan buah itu yang utama ya. Suplemen ini artinya tambahan ya. Tambahan ya. Kalau nutrisi utama itu ada yang kurang, kita tambah. Isi slip Kenapa, aja Bu? ya, Dok? Cuman isi slip aja kasih dia ya. Ya, kalau untuk ketegangan mentalnya isi slip aja. Tapi kalau dia sudah mulai ganggu mentalnya ya, cepet capek, jadi mulai nggak kreatif, bikin tugas tuh nggak bisa tahan lama, nah itu baru kasih yang NMN Plus atau Body Vitality, salah satu aja. Kalau orang muda jangan kasih dua-duanya, nanti over semangat, pacarnya banyak lagi. Iya, Dok. Dia kalau sudah, maksudnya kalau dia mau presentasi atau apa ya, Dok ya, dia mulai apa kayak kecemasan gitu, Dok. Ya itu mesti latihan public speaking, itu ada kursusnya gitu. Jadi jangan atasi dengan suplemen. Ya. Iya. Dok, kalau pakai patch-nya taruh di mana, Dok? Ion di GV14 itu. Oh, itu aja ya, cukup ya. Ya, X39 nggak usah, Dok ya. X39 juga kan kerjanya meningkatkan stem cell, dia kan masih muda. Nggak gitu perlu. Jadi nggak perlu ya. Oke, Dok. Thank you ya, Dok. Malam. Ya. Malam. Halo, ya. Tanya sebentar.
Ya, gimana? Kalau untuk lansia yang pikun dan sudah marah-marah itu kalau suplemen apa sama sama secara Tunggu Manilo. Ini saya nangkepnya kurang bagus Soalnya, ya. Saya, Pak Sony nangkep. Enggak cangkep. Pak Johan soalnya agak ini putus-putus soalnya, Pak. Ini Pak Nelo ada di chat juga sih tadi dia ya. Coba cari. Ini kalau lansia pikun itu bukan? Ya benar. Ya. Kalau lansia pikun mudah marah ya. Ini gejala demensia nih memang orangnya gampang marah-marah karena dia sendiri udah bingung dengan diri dia. Ya. Di blow level 1 kepanasan. Ya. Bukan karena blowernya ya, jadi karena memang orangnya tuh gampang marah, apapun jadi bahan marah. Gitu. Ya. Sampai mukul. Ya, betul. Ini gejala orang demen memang. Nah, demen itu kalau secara struktur itu kan sudah mulai ada plak-plak di otak yang membuat fungsi hubungan sarafnya itu jadi kacau gitu. Sampai sekarang obat demen dari farmasi juga nggak banyak menolong, dia hanya bisa memperlambat lajunya demensia itu. Ya. Tapi kita dengan suplemen ini kita coba kasih NMN plus sama Easy Sleep. Ya. Itu dua yang wajib dikasih dulu supaya dia bisa cooling down sambil NMN plusnya itu memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki di otaknya. Gitu. Ya. Kalau ada riwayat sakit lama, obat-obatan lama, kita tambahkan anoni untuk detox itu. Ya. Jadi lihat perkembangannya Pak, nggak harus semuanya sekaligus diberikan. Jadi kita anggap aja renovasi rumah ini lagi betulkan ruang tamu, besok betulkan ruang makan gitu. Kalau dananya harus diatur-atur. Ya. Terus? Pak Johan, Pak Nilo Johan. Kalau cukup mungkin lanjut ke Ibu Lina. Ya, Bu Linawati. Silakan Bu Lina. Halo. Bu Lina. Bu Lina. Suaranya belum di-unmute ya? Kalau Bu Lina belum, mungkin Bu Eni dulu. Bu Eni. Suaranya belum di-unmute, mungkin dia sudah ngomong ini, cuman dia belum di-unmute. Oh iya, sudah kedengeran. Ya. Malam Dok. Malam Bu Lina. Ya, saya ternyata kan kena CA, Dok. Nah, kemudian saya berobat, ya ada terapi yang saya harus makan buah dan sayur mentah. Ya. Nah, terus setelah itu ya ada suplemen juga, cuma namanya macam-macam banget. Terus ternyata tuh telapak kaki saya tuh suka dingin. Kadang-kadang kelap-tak tangan juga gitu loh Dok. Nah terus saya mau nanya nih, di blow-nya di mana nih? Soalnya yang saya blow tuh karena itu terkenanya kan di nempel itu di kandung kemih sama di bekas rahim. Karena 15 tahun yang lalu tuh padahal rahim saya sudah diangkat gitu Dok. Nah itu. Nah kalau misalnya dulu kan pernah ya ditempelin pad itu. Nah sekarang mesti ada di blow lebih bagus gitu. Nah kira-kira menurut dokter bagaimana, dan saya lebih baik minum suplemen apa karena sekarang obatnya udah habis. Saya belum datang ke Bandung lagi. Oke. Kira-kira ada gambaran ya Dok secara umum ya kita nggak lihat kansernya jenis apa di mana. Tapi mereka cancer ini punya kesamaan umum. Nah, kita akan bergerak dari kesamaan ini. Ya, pertama, dia bikin bioenerginya itu turun. Ya, tadi kan kita lihat Qi-nya turun kalau orang sakit kronis. Nah, cancer ini kan rakus dengan makanan kita. Jadi berebut makanan sehingga tubuh kita kekurangan nutrisi.
ya dimakanin dia. Berarti satu, kita perlu perbaiki nutrisinya. Nutrisi yang besar ya, protein, karbohidrat, lemak itu, lalu mikronya mineral-mineral, vitamin. Nah, termasuk yang belakangan disoroti itu enzim, karena kita banyak kekurangan enzim karena makanan kita sekarang semua dimasak gitu. Nah, jadi salah satu dia sarankan harus banyak makan yang mentah-mentah tadi itu, ya, sayur, buah yang bisa mentah, makan mentah. Itu dari Ya. segi nutrisi. Terus kedua, kanker tuh bikin radikal bebas tuh banyak. Dia meracuni tetangganya supaya sel lemah dan dia lebih berkuasa gitu ya. Jadi ini perang kimia antara sel kanker dengan sel sekitarnya. Nah, kita bantu dengan membanjiri antioksidan gitu. Ya, antioksidan dari buah-buahan, dari sayuran tuh yang warna-warni itu antioksidan. Kita bisa tambahkan lagi dengan suplemen atau pads yang antioksidan glutathione. Ya. Nah, kalau dari suplemen ini yang ada antioksidan tuh ada lipoic acid itu antioksidan juga. Itu NMN+ kalau nggak salah. Ya. Jadi kita kasih yang tonik jaringannya. Terus berikutnya pH darah tuh cenderung asam pada orang yang cancer itu. Dengan jus sayur dan buah itu mineral-mineralnya banyak, dia akan bergeser pH-nya jadi alkalin. Ya. Itu aja. Jangan rutin minum air alkalin. Karena air alkalin nanti waktu di lambung, dia menetralisir asam, dia mengganggu sistem lambung kita. Itu sama seperti kita makan antacid rutin. Jadi dari bahan alamiah saja, buah sama sayur itu. Air alkalin tuh kita bisa tambahkan kalau memang dia tuh banyak makan obat, ya, lalu dietnya tuh banyak makan gula, makan kopi, yang memang pH darahnya tuh asam sekali, gitu, itu bisa terbantu dengan air alkalin, tapi jangan jangka panjang. Oke. Terus bioenergi, terus air pH, alkalin itu antioksidan. Memang benar sih enzim saya waktu di tes lab tuh turun, Dok. Air alkalin kalau dari Prive itu keluar di Seven Wonder itu. Oh. Internet putus-putus. Putus-putus, Dok. Iya, saya ada tulisan internet unstable. Oh, berarti saya cari sinyal lagi di ini. Nah, Dok, kalau patch kira-kira ya. patch-nya ditaruhnya di mana? Kalau untuk naikkan nutrisi energi pakai EE di limpa lambung. Ya, jadi unsur tanah itu kita tonik limpa lambung. Kemudian energi dari paru-paru, jadi LU1 itu tempel juga. Ya. Mau EE 2 set atau pakai glutathione carnosin, silakan pilih. Kemudian di daerah cancernya itu kita bisa kasih ion untuk antiinflamasinya, lalu X39 itu untuk regenerasinya. Itu kan, Dok, kan di bawah perut ya, Dok, bekas rahim ya, Dok ya. Ya. Di situ, jadi betul di bawah itu ya, pusar ya, Dok ya, ditempelnya ya, sama kiri kanannya ya, Dok. Nah, sebelum ditempel saya blow di daerah situ juga gitu, Dok. Betul. Iya. Blow miring ke bawah masuk ke area rahim itu. Kalau ada penyakit itu 15 menit di area itu aja. Oh, 15. Terus satu hari berapa kali, Dok? Ibu dingin atau sedang-sedang? Kalau dingin bisa dingin. 3 kali. Kalau maksudnya saya tuh yang dingin tuh telapak kaki sama tangan gitu, Dok. Badannya? Badan enggak? Kalau ya kadang-kadang aja badannya dingin atas. Berarti cuma yang bisa 3 kali, Bu, nggak apa-apa. 3 kali 15 menit
3,5 jam jadi totalnya itu. Oh gitu. Setelah itu baru saya tempel padnya ya dok ya. Iya. Kalau pakai EE jadi saya tempel pagi aja ya dok ya. Iya. Kalau sudah ditempel kita blow itu blow-nya dari sampingnya, Bu. Karena kita nggak tahu si pads itu tahan panasnya seberapa. Oh. Maksud jangan tegak lurus tapi menyamping gitu ya dok. Iya, dari sampingnya kita panaskan bawahnya karena itu kan yang akan mengeluarkan inframerah. Nanti dipantulkan oleh pads itu. Oh gitu. Ya dok. Ya terima kasih. Cuma nanti mungkin saya konsul yang buat suplemen foodnya ya. Ya. Nanti saya set ini sendiri ya. Pribadi ya dok ya. Boleh ya. Ya. Terima kasih sebelumnya dok. Terima kasih. Ya. Bu Beni. Bu Juli tanya minum easy sleep harus setiap hari atau gimana? Itu lihat umur, Bu. Kalau dia sudah lanjut usia, memang melatonin tuh udah rendah. Itu makan rutin. Ya. Kalau 20 atau mau bikin break di hari Minggu boleh, Sabtu Minggu libur boleh. Ya. Tapi kalau dia usia muda hanya karena lagi banyak pikiran dia susah tidur, itu nggak perlu tiap hari. Oh ya. Jadi pas lagi muncul aja ya dok ya. Iya. Kalau dok. Kita ambil efek anti cemasnya. Oh, pas lagi cemas aja dia baru konsum ya. Ya. Dok, ada satu lagi dok pertanyaan mau tanya untuk nutrisi. Ada anak sepupu saya umur 17-18 ya. Itu hormonnya nggak stabil kan, mensnya tuh nggak teratur gitu loh dok. Ya. Kadang datang, kadang enggak gitu dok. Minum nutrisi apa ya dok ya? Kalau masih muda itu NMN pure aja. NMN ya? Ya, lalu untuk mens itu kan nanti jalur meridian limpa itu penting. SP6 itu bisa ditempel. Dia gemuk nggak? Oh, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada 2 orang. Nah, satu gemuk, satu kurus. Pads SP6. Itu yang gemuk pads ya? SP6. Ya, nanti kan dia mengatur hormonnya juga kalau mengatur kurus? untuk nafsu makannya. Kalau yang kurus SP6 sama ST36 ditempel. SP6 sama ST36. Oh. Yang kanan tuh yang jadi ST36-nya tuh yang putih, SP6 di kiri yang coklat. Oh. Kasih energi enhancer ya? EE ya, Dok? EE maksudnya dokter EE. Ya. Oh, pakai EE bukan energy pakai enhancer. Bukan pakai SP6 ya, Dok? SP6 tadi yang gemuk. Yang gemuk ya? Oh, itu untuk yang gemuk. Kan, Oke. Iya. Yang gemuk. Ya. Dok, minum kan dia itunya? bisa menekan nafsu makan. Oh iya. Dok, yang itunya suplemennya yang MNM pure ya? Aja. NM pure ya. Oh, itu boleh tiap hari kan itu ya, Dok? membantu proses di hormon. Boleh, itu boleh. Oh, itu boleh. Umur kayak gitu boleh ya, Dok ya? Oke. Boleh, yang sampai dia udah normal ya udah. Karena dia masih muda. Iya, oke. Thank you, Dok. Yo. Oke, Bu Yuli udah ya. Ganti Bu Beni nih. Tadi nungguin. Ini udah capek tangannya. Ya, Bu Eni, kenapa? Saya pernah operasi tiroid tahun 88. Setelah itu sih periksa lab untuk T3, T4, TSH-nya udah normal. Cuman karena ada bawaan sakit mah, kalau misalnya lapar makan ketunda tuh suka keringet dingin, padahal nggak ada bawaan diabetes. Itu mesti minum apa ya? Kalau ingat tadi yangnya dari tiroid, tapi kalau lapar suka keringet dingin. Kalau lapar keringet dingin itu kan karena gulanya turun, Bu. Saya juga pikir begitu. Tapi begitu kasih diisi perutnya udah langsung normal lagi gitu. Ya. Jadi ada hipertiroid itu kan pembakarannya dia lebih tinggi.
Jadi Lapar gulanya bingit. tuh cepet turun. Kalau gula turun, Ya, dia keringat dingin. cepat kenyang, cepat lapar lagi dokter kan kalau Ya. seperti itu gitu. Itu Ibu makannya harus perbanyak seratnya, Bu, supaya dia tahan lama. Ya betul. Ha. Kalau malam saya kan selalu bikin oatmeal sejak operasi itu supaya tidurnya bisa lebih panjang gitu. Nah, Kalau sering ini bangun lah. ada pengalaman Ibu Evi dengan protein tuh bagus itu. Bu Evi mungkin bisa sharing, Bu Evi. Oh ya protein drink ya. Protein yang NV All Plant itu. Oh iya. Itu bisa bikin rasa kenyang juga. Ya benar. Kadang saya campur juga sama oatmealnya. Jadi supaya kenyang. Apalagi ada yang untuk protein yang untuk olahraga gitu. Kalau habis nge-gym saya bikin itu. Apa perlu dijaga PETS-nya buat kestabilan hormon apa nggak usah ya kalau gitu kasusnya? Dicoba aja karena kan kita nggak tahu individual reaksi itu bisa beda-beda. Kalau untuk tiroid berarti kan tempelnya di sekitar tiroid, glutathione sama carnosin aja. Oh ya. Kiri kanan. Oh kiri kanan ya. Berarti itu pas di leher aja ya? Iya, yang terdekat dengan tiroidnya. Jadi glutathione terus tadi sama apa ya? Glutathione dan carnosin. Glutathione di kanan, carnosin di kiri. Oh, glutathione di kanan ya, carnosin kiri. Ya, dia coba ntar saya cobain kalau gitu. Makasih banyak, dokter. Mari. Oke. Ini kayaknya pertanyaan sudah semua. Kita Belum ini ada Bu Lili. Bu Lili. Lili mana? Ada Bu Lili Suhalim. Lili Suhalim. Kalau alergi polen apa bisa? Ya, NMN itu akan memperbaiki metabolisme secara umum. Jadi kita coba aja. Tapi polennya tetap harus dihindari. Kita jangan tantangin gitu. Dia perlu break time gitu. Jadi tidak ada yang picu kemarahannya alergi, baru kita bisa mengatur ulang gitu. Oke. Masalahnya kalau musim bunga, Dok. Kalau musim bunga itu terus wahing-wahing sudah dipakai. Bersin wahing-wahing. Bersin gitu wahing-wahing. Ya ngerti saya wahing. Dok ngerti kok. Ini di luar negeri ya? Iya Dok. Wahing-wahing enggak, Bu Lili? Iya. Bersin-bersin, Dok. Terus gimana, Dok? Ya. Bisa pakai kalau dari suplemen yang ada di sini di Envision itu ya hanya NMN sama detox ya. Anoni itu mungkin dia ada bahan di dalam yang juga perlu dibersihkan. Anoni dengan NMN. Yang plus atau yang umurnya masih muda toh? 47. Oh, 47 kasih yang plus lah. Oke. 1 hari? 2 kali 1. 2 kali. 1 hari 2 kali, sekali minum 1 gitu, Dok. Ya. Apa pagi aja 2 langsung? Kalau orangnya gemuk boleh. Nah, ini. Kali 2. 1 hari 1. Kalau orangnya kurus, mendingan 2 kali 1. Enggak kurus, Dok. Nah, kalau gemuk sekali 2 boleh. Oke. Jadi pagi aja ya, Dok ya? Ya. Tapi kalau enggak musim polen, enggak bersin-bersin, Dok? Iya, nggak usah dimakan. Oh gitu. Oke. Mana tahu tahun depan udah selesai alerginya, Bu. Iya. Oke. Thank you. Alergi musiman. Oke, sudah ya. Sudah 11:30. Kita akhiri, Dr. Wijaya juga capek kali, Dok ya. Makasih Dr. Wijaya untuk
apa yang disampaikan dan mudah-mudahan semua bermanfaat. Mungkin minggu yang akan datang kita agak sedikit lebih tertib gitu kalau tanya jawab, jadi sehingga tidak diborong oleh 1-2 orang aja. Mungkin nanti akan diatur lebih baik mungkin nanti minggu depan. Oke, banyak makasih. Selamat malam. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih Dr. Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wijaya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Irina. Ya, sama-sama Pak Erik. Ya. Sehat semua. Sehat semua. Terima kasih Dr. Wijaya. Ya, malam.